wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustika Listifani dari PAIB. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan presentasi tentang RPP pertama saya. Untuk identitasnya, SD saya nama sekolahnya SD Negeri Serut, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk kelasnya kelas 6 semester 1. Tema indahnya saling menghormati dengan subtema makna Quran Surat Al-Kafirun dengan alokasi waktu 4 kali 35 menit. Adapun kompetensi inti KI1, KI2, KI3, dan KI4. Adapun kompetensi dasar saya ada 3.1 memahami makna Quran Surat Al-Kafirun dengan benar, dan indikatornya ada 3. 3.1 menyebutkan makna Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. 3.1.2 menjelaskan arti kandungan Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. 3.1.3 menjelaskan asbabun nuzul Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Kemudian adapun KD 4.1 membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Indikatornya 4.1.1 membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Untuk tujuan pembelajarannya, dengan membaca keras atau reading aloud dan penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan makna Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Yang kedua, dengan membaca keras reading aloud dan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan arti kandungan Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Dan yang ketiga, dengan membaca keras reading aloud dan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan asbabun nuzul Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Dan yang keempat, dengan mendengarkan video cara membaca Quran Surat Al-Kafirun dan penjelasan guru, peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Dan yang kelima, dengan metode drill dan demonstrasi, peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Untuk pendekatan yang saya ambil yaitu tentang saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba mengasosiasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Untuk model pembelajarannya adalah discovery learning. Untuk metode pembelajaran, ceramah interaktif, drill, demonstrasi, dan reading aloud. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, di tahap kegiatan pendahuluan, diawali dengan salam, kemudian doa, kemudian di pemeriksaan kerapian, kehadiran, peserta didik, dan kebersihan kelas, kemudian persepsi, mengingat kembali materi yang telah dipelajari, dan ice breaking sebagai motivasi kesiapan peserta didik, dan kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Di kegiatan inti, yang pertama, peserta didik secara klasikal diminta untuk mengamati gambar. Di gambar tersebut ada seorang anak yang memakai pakaian koko, kemudian mengenakan peci. Nah, di situ untuk mengamati kira-kira tempat ibadah yang akan dituju itu di mana. Kemudian salah seorang peserta didik diminta untuk membaca dengan keras hasil pengamatan tentang isi gambar tersebut. Guru memberikan penguatan atas apa yang dikemukakan oleh peserta didik dan mengaitkannya dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Peserta didik secara klasikal juga diminta untuk mencermati ulasan singkat arti Quran Surat Al-Kafirun, alasan diturunkannya, dan isi kandungannya. Salah seorang peserta didik juga membaca dengan keras hasil pengamatan ulasan singkat tersebut, kemudian guru memberikan penguatan dan dengan mengulas kembali uraian singkat tentang Quran Surat Al-Kafirun, alasan diturunkan, dan isi kandungannya sesuai dengan buku teks atau sumber lain yang relevan. Selanjutnya, guru lebih dahulu menyampaikan secara singkat bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ini sesuai dengan KD 4.1. Guru menunjuk beberapa peserta didik sebagai model untuk membaca dengan keras, reading aloud, kemudian menampilkan tayangan video dengan cara membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan tartil dan benar. Kemudian setelah itu, guru memberikan penguatan dengan memberikan contoh membaca Quran Surat Al-Kafirun yang benar. Peserta didik diminta untuk membaca dengan keras dan menirukan pelafalan tersebut secara bersama-sama. Dan selanjutnya ditunjuk beberapa peserta didik untuk membaca dengan keras. Untuk kegiatan penutupnya, yang pertama membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing guru. Untuk yang kedua, melaksanakan penilaian refleksi dengan mengajukan pertanyaan dalam bentuk LKPD, dan setelah peserta didik selesai mengerjakan LKPD, dilanjutkan tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Selanjutnya, merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan menutup pembelajaran dengan membaca doa dipimpin oleh seorang peserta didik, kemudian diakhiri dengan salam penutup. Untuk media, alat, dan sumber pembelajarannya,
PowerPoint, YouTube, lembar kerja peserta didik, laptop, LCD, proyektor, dan alat tulis. Sumber pembelajaran pun buku paket PAI, buku modul PAI, Al-Quran dan terjemah, dan PPT sebagai bahan ajar. Untuk penilaiannya, saya mengambil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikap, teknik penilaiannya adalah non-tes dalam bentuk jurnal guru. Sedangkan pengetahuan, tekniknya menggunakan tes, pilihan ganda, dan uraian. Keterampilan, teknik yang saya ambil bukan non-tes, yaitu dalam bentuk praktek sesuai dengan KD 4.1, yaitu membaca Quran Surat Al-Kafirun. Dan ya itu saja mungkin yang dapat saya presentasikan dari RPP yang saya ambil untuk jadi bahan presentasi. Mohon tanggapannya, Bu. Terima kasih. Oke, bagus Ibu. Ibu Mustika, dari RPP yang Ibu Mustika sampaikan, tadi ada materi, apakah sudah ada latihan soalnya? Ada Materi penugasan, sudah ada lampiran soalnya dalam bentuk pengetahuan. Kunci jawaban ada? Kunci jawaban ada. Oke, semuanya harus lengkap ya. Ibu, apa itu singkatan dari RPP? Rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, apakah RPP itu penting bagi guru sebelum mengajar? Menurut saya penting karena itu sebagai pedoman kita untuk melakukan perencanaan ketika mengajar agar tidak keluar dari konteks yang akan kita ajarkan. Oke, Ibu tadi ketika membuat RPP itu ada keterangan alokasi waktu. Tadi berapa menit? 4 kali berapa? 4 kali 35 menit. Oke, dari materi yang Ibu ajarkan di RPP ini yang tertulis, apakah harus selesai semua materi yang Ibu sampaikan di RPP ini dalam waktu 4 kali 35 menit? Apa harus selesai semua? Untuk materi hari ini, iya Bu, harus selesai semua. Oke. Ketika Anda melaksanakan pembelajaran, inovasi-inovasi apa sih yang biasanya akan Ibu improve ketika tidak hanya kemampuan Ibu dalam mengajar? Inovasi apa yang bisa Ibu selipkan dalam pembelajaran? Kita menggunakan metode yang interaktif yang bisa menumbuhkan sikap interaksi antara guru dan murid. Misalkan metode pembelajaran yang saya ambil dari reading aloud. Nah, saya membaca dengan keras, kemudian nanti siswa mengikuti dengan membaca dengan keras. Jadi tidak hanya ceramah saja, tapi ada interaksi antara siswa dan guru yang bisa menimbulkan kelas itu menjadi lebih aktif begitu. Oke, apakah Ibu membutuhkan media untuk melancarkan inovasi Ibu? Sangat perlu, Bu. Karena Oke, seperti apa media itu? Ya, saya menggunakan video pembelajaran, kemudian ada PowerPoint juga, internet juga karena kita mengandalkan YouTube. Putar video dari YouTube untuk cara bagaimana membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Oke, bagus. Oke, saya kira ini cukup. Sekarang kita masuk ke ujian untuk baca tulis Al-Quran. 1 sampai 5, tapi hanya ayat 1. Oke, ayat 1 sampai 3 saja. Ayat 1 sampai 3. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke, ini ya, nanti tolong baca Al-Qur'annya diperkuat lagi ya Ibu, karena Ibu adalah guru PAI. Jangan sampai guru PAI tidak bisa baca Al-Qur'an. Dan Ibu juga harus bisa peka terhadap anak-anak. Siapa yang tidak bisa baca Al-Qur'an, Ibu adalah gurunya. Jadi Ibu harus bisa memberikan contoh yang baik. Oke, setiap orang, tetap yang namanya orang tidak ada yang sempurna. Ibu tetap harus belajar setiap saat untuk membaca Quran, biar terlatih panjang pendeknya dan ilmu tajwid jelas dan merenungnya. Gitu ya Bu ya? Ini paham Bu. Oke, sip. Terima kasih Bu Sari yang sudah memberikan masukan-masukan kepada saya. Untuk presentasi saya sudah selesai. Akan saya terapkan ke depannya agar lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.